Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bulia banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar di tema 7. Teman-teman masih ingat ya, sekarang kita sudah masuk di tema 7. Nanti kita akan belajar posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman silahkan disiapkan buku pulpenanya dan nanti silahkan dilihat, dipahami materi yang Bulia sampaikan sampai akhir ya. Kita lanjut untuk materinya. Nah teman-teman silahkan dibuka buku pulpenanya halaman 106. Kita belajar, nanti ada 2 bidang yang kita pelajari untuk peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama ini kita belajar peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nanti kalau bidang ekonomi sudah Bulia jelaskan selesai, nanti lanjut ke bidang politik. Kita belajar satu persatu terlebih dahulu. Nah, dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu, Indonesia berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Teman-teman tahu kan perbedaan antara produsen, konsumen, dan distributor. Nah, untuk peran Indonesia di ASEAN itu sendiri, yang pertama sebagai produsen. Nah, sebagai produsen, Indonesia menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya. Terus yang kedua, perannya sebagai konsumen, yaitu membeli berbagai hasil produksi negara lain. Peran ini diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Dan yang terakhir yaitu distributor. Kegiatannya adalah menyalurkan barang-barang kepada negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN serta meningkatkan devisa negara. Itu tadi peran Indonesia dari bidang produsen, konsumen, maupun distributor. Kita lanjutkan. Nah, ini peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama sebagai berikut. Silakan digarisbawahi halaman 106 buku pulpena kalian. Ada 5 peran Indonesia dalam ASEAN yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Apa saja? Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Terus yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan penelitian. Dan yang terakhir, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Nah, itu tadi ada 5 peran Indonesia dalam ASEAN yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Nah, tadi tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Sekarang kita belajar peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Silahkan dibuka pulpena halaman 111. Negara-negara di ASEAN, masih ingat ya teman-teman, jumlahnya ada 10 ya. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Jadi dari 10 negara ASEAN itu memiliki sistem politik yang berbeda. Nah, selain bekerja sama, tiap negara ASEAN itu juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Perbedaan sistem politik tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Jadi meskipun berbeda sistem politiknya, negara-negara ASEAN itu tetap menjalin kerjasama negara satu dengan negara yang lainnya.
Nah, ini ada peran Indonesia dalam perpolitikan ASEAN. Ada 10 di halaman 111 dan 112 di pupena teman-teman, silahkan juga digarisbawahi. Yang pertama, memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, mengadakan perjanjian negara bebas nuklir. Yang ketiga, membentuk organisasi antar parlemen ASEAN. Yang keempat, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Yang kelima, mengadakan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keenam, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Yang ketujuh, aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Yang kedelapan, mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan Negara ASEAN. Yang kesembilan, membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau yang disingkat APSC. Dan yang terakhir, mengirim duta besar dan konsul. Nah, itu tadi materi kita yang berkaitan dengan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan dalam bidang politik. Nah, Bulia ngambil quote dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Teman-teman bisa memahami nggak quote-nya ini seperti apa? Nah, belajar itu memang susah dalam mengendalikan kemalasan. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan kemalasan. Nah, sekarang teman-teman belajarnya di rumah, tidak belajar di sekolah bersama teman-teman yang lainnya. Teman-teman harus semangat belajar di rumah, sering-sering membaca buku ataupun berita ataupun yang lainnya yang bermanfaat untuk kalian biar ilmu kalian semakin bertambah. Jangan lupa ibadahnya, baca Qur'annya itu tetap selalu diutamakan. Nanti kalau teman-teman selalu mengutamakan ibadah kepada Allah, nanti insya Allah teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Semangat ya teman-teman, tetap belajar, tetap berdoa, selalu diselipi doa agar pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa kembali beraktivitas di sekolahan seperti ini, makan bareng yang dulu sampai pesen minyak Rasya, terus jalan-jalan bareng, bermain bareng, membuat hiasan bareng. Teman-teman pasti merindukan ini semua. Bismillah, semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa kembali beraktivitas untuk menuntut ilmunya di sekolahan. Dari Bulia cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Nanti apabila saat kalian belajar mengalami kendala, kalian bisa langsung WA sama Bulia ataupun guru yang lainnya. Oke, itu saja dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton channel SDA SCTV ini, jangan lupa share and subscribe ya.